Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwas sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan kajian kita menyelesaikan kurikulum akidah tauhid uluhiyah yang kita mulai dari membaca kitab Thalathatul Usul, 3 landasan utama. Sekarang kita akan masuk pada al-aslul awal, usul yang pertama. Kita akan masuk pada usul yang pertama, yaitu kata beliau, fa idza qila lak mar rabbuk. Kalau kamu ditanya siapa Tuhanmu? Iya. Nah, di sini penjelasan tentang Tuhan. Tentunya diketahui bersama ketuhanan yang Maha Esa, ya kan? Fa idza qila lak mar rabbuk, kalau ditanya siapa Tuhanmu, faqul Rabbi Allahu alladhi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'amih. Katakan, Tuhanku adalah Allah yang telah memelihara saya dan memelihara semua atau seluruh alam semesta dengan nikmatnya. Wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwa. Dan dia adalah sembahanku, tidak ada bagi saya sembahan yang lain. Dalilnya adalah Al-Fatihah ayat 2, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb alam semesta. Wa kullu ma siwallahi alam, atau man siwallahi alam wa ana wahidun min dzalikal alam. Semua selain Allah adalah alam dan saya salah satu dari alam. Baik, ini akan kita jelaskan pada malam hari ini. Penjelasan tentang siapa Tuhanmu. Ya. Jadi Tuhan itu dikatakan di sini, kalau dia Rabba alladzi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'amih, yang telah memelihara saya dan memelihara alam semesta dengan nikmatnya. Dari sini menjelaskan kepada kita tentang Tuhan, karena berbicara tentang ketuhanan macam-macam. Manusia meyakini Tuhan. Ada yang mempertuhankan Nabi Isa, ada yang mempertuhankan matahari, ada yang mempertuhankan sapi, ada yang mempertuhankan api, ada yang mempertuhankan malaikat, ada yang mempertuhankan jin-jin, ada yang mempertuhankan macam-macam yang dipertuhankan. Sekarang bagaimana kategori Tuhan? Artinya apa sifat-sifat sehingga dia pantas dikatakan Tuhan? Nah, disebutkan di sini, kalau dia itu memelihara, maksudnya dia mencipta, kemudian dia mengatur, kemudian dia memelihara, dia menjaga dengan nikmatnya, nah, itu namanya Tuhan. Nah, sekarang dari sifat ini, dia mencipta, dia memelihara, dia menjaga, ya. Tidak ada yang memiliki sifat ini kecuali Allah. Nabi Isa dia dicipta, dia dipelihara oleh Allah.
dia dijaga oleh Allah, malaikat, api, sapi, jin, semua selain Allah itu dicipta, ya, dirawat, dijaga oleh Allah dengan nikmatnya, dikuasai oleh Allah. Makanya lanjutannya, wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwa. Maka dia sembahan saya, tidak ada bagi saya sembahan yang lain. Kenapa bisa? Karena ternyata tidak ada Tuhan kecuali siapa? Allah. Maksudnya tidak ada yang mencipta, tidak ada yang merawat, yang mengatur alam semesta kecuali siapa? Allah. Makanya kalau begitu dia adalah sembahan saya, tidak ada bagi saya sembahan yang lain. Mana dalilnya? Dari surah Al-Fatihah ayat 2, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah Rabbil Alamin. Nah, apa artinya Rabb? Jadi Ar-Rabb artinya yang mencipta, yang mengatur, menguasai. Al-Alamin, Al-Alamin dikatakan tadi semua selain Allah namanya alam. Semua selain Allah adalah alam. Dan saya termasuk salah satu dari alam. Maksudnya penulis, ya. Maksudnya kenapa dikatakan semua selain Allah namanya alam? Karena semua ini kan ciptaan Allah, ya kan? Semua ini diatur oleh Allah, dikuasai oleh Allah. Berarti semua ini tanda akan siapa? Allah, ya kan? Karena al-alam dari kata alama. Alama artinya tanda. Jadi kalau lihat langit langsung ingat Allah. Lihat laut langsung ingat Allah. Lihat manusia ingat Allah. Karena semuanya ciptaan Allah, diatur oleh Allah, dikuasai oleh Allah. Jadi semua yang kita lihat ini, maksudnya makhluk ini merupakan alam. Maksudnya tanda akan Allah. Makanya dikatakan semua selain Allah namanya alam. Maksudnya semua selain Allah ini merupakan tanda akan siapa? Allah. Akan adanya Allah, akan hebatnya Allah, akan maha kuasanya Allah, akan kesempurnaan Allah, dan seterusnya. Taib. Jadi sekarang kita sudah paham siapakah yang layak dikatakan Tuhan. Apa tadi sifat-sifatnya? Kalau dia alhamdulillahi rabbil alamin. Rabb artinya dia pencipta, pengatur, penguasa alam. Apa itu alam? Ya makhluk. Nah, jadi Tuhan itu adalah kalau dia pencipta, dia pengatur, dia penguasa alam semesta, berarti dialah Tuhan. Nah, dan kalau dia Tuhan, berarti hanya dia yang berhak disembah. Ya, begitu ya. Kalau dia Tuhan, berarti dialah yang berhak disembah. Sekarang Nabi Isa, pantaskah dikatakan Tuhan? Ya, perhadapkan sifatnya. Dia pencipta atau dicipta? Cipta. Dia mengatur alam semesta atau dia diatur? Diatur. Apakah dia menguasai alam semesta atau dia dikuasai? Dikuasai. Kalau begitu apa alasan kita mengatakan dia Tuhan? Matahari, api, jin yang datangi penghuni kubur, ya kan? Itu penghuni kubur itu, ini jalan Syekh Yusuf, ya, kuburannya Syekh Yusuf. Mereka kalau ada hajat, mau rezeki, mau kesembuhan, mau kemudahan urusan, dihindarkan dari bala. Nah, tadi sudah dibahas, yang mencipta, yang mengatur rezeki, mengatur nasib, mengatur semuanya, ya kan? Menguasai semuanya kecuali Allah, adalah Allah. Terus kenapa kalau ada hajat ke kuburan Syekh Yusuf? Karena mempertuhankan siapa? Mempertuhankan. Meyakini dia memberi rezeki, memberi
kemudahan dan seterusnya. Ini kaidah. Baik. Pembahasan berikutnya kalau kamu ditanya fa idza qila lak bima arafta rabbak. Ya. Dengan cara apa engkau mengetahui, maksudnya dengan tanda apa engkau mengenal Tuhan. Kalau tadi kan sifatnya ya, artinya Tuhan itu kalau dia mencipta, dia mengatur, dia menguasai alam semesta, ya kan? Itu namanya Tuhan. Nah, kalau dia Tuhan, berarti dia yang berhak disembah. Jadi tidak gampang mengatakan Tuhan ya. Tidak gampang mengatakan Tuhan. Karena Tuhan itu ada standar yang dengannya dikatakan dia Tuhan. Apa tadi? Dia pencipta, dia pengatur, dia penguasa alam semesta. Nah, kalau dia seperti ini, berarti dia yang disembah. Nah, sekarang dengan apa engkau mengenal Tuhan? Fa idza qila lak bima arafta rabbak. Kalau kamu ditanya dengan apa engkau mengenal Tuhanmu? Faqul bi ayatihi wa makhluqatihi. Katakan dengan ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya. Wa min ayatihi al-lail wan nahar wasyamsu wal qamar. Di antara tandanya adalah malam dan siang, matahari dan bulan. Wa min makhluqatihi as-samawati sab'u wal arduna sab'a. Dan dari makhluknya yaitu langit yang 7 dan bumi yang 7, wa man fihin, dan apa yang ada padanya, wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya. Dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala surah Fussilat ayat 37, wa min ayatihi al-lail wan nahar wasyamsu wal qamar. Di antara tanda akan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah malam dan siang, matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Janganlah sujud kepada matahari dan jangan pula kepada bulan. Wasjudu lillahi alladhi khalaqahun. Dan sujudlah kepada Allah yang telah menciptakan semua itu. In kuntum iyyahu ta'budun. Kalau kalian beribadah hanya kepadanya. Nah, di sini beliau menjelaskan bagaimana cara kita mengenal Tuhan. Iya. Baik. Tuhan itu kalau dia mencipta, dia mengatur, dia menguasai alam semesta. Nah, kenapa engkau kenal Allah sebagai Tuhan? Padahal engkau tidak pernah lihat. Nggak pernah jumpa, nggak pernah lihat, nggak ada juga yang mirip dengannya, iya kan? Kok bisa kenal? Jawabannya disebutkan di sini dengan ayat dan makhluknya. Ya, dengan ayat dan makhluknya. Ya, untuk lebih jelasnya, ayat itu ada dua, ada ayat syar'iyah, ada ayat kauniyah. Ada ayat syar'i yaitu Al-Quran dan hadits. Ada ayat yang kauni, maksudnya ciptaannya. Jadi mau kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa dia pencipta, dia pengatur, dia penguasa, dialah Tuhan, lihat dua tanda ini. Lihat dua tanda ini. Yang pertama lihat syariatnya, yang kedua lihat ciptaannya. Contoh kita lihat syariatnya ya. Syariatnya itu Al-Quran dan hadits. Silakan baca Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Iya kan? Segala puji bagi Allah, Rabb alam semesta. Qul a'udzu birabbin nas, Malikin nas. Katakan, saya berlindung kepada Tuhannya manusia, penguasa manusia, Ilahin nas, sembahannya manusia. Di surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyu al-qayyum la ta'khudhuhu sinah wa la naum.
Artinya kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran dan hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan ketemukan bahwasanya tidak ada yang mencipta, mengatur dan menguasai alam semesta kecuali Allah, dan tidak ada yang berhak disembah kecuali siapa? Allah. Yang kedua, dengan melihat ciptaannya. Yang kedua, dengan melihat ciptaannya. Contoh misalnya, sebagai contoh ya, misalnya kenapa kita mengakui kehebatan Habibie? Pak Habibie begitu hebat, cerdas, di atas rata-rata. Kita pernah ketemu dengan Pak Habibie? Di sini ada yang ketemu? Pernah? Tes Pak Habibie, iya kan? Tapi kenapa kita yakin? Kalau nggak pernah ketemu, nggak pernah mengetesnya, kenapa kita yakin dia orang yang hebat, dia di atas rata-rata? Dengan melihat apanya? Dengan melihat ciptaannya, karyanya. Dia bisa bikin pesawat, dia bisa bikin senjata, dia bisa bikin rumus ini, kemudian dipakai rumusnya. Tidak sembarang orang yang bisa bikin seperti itu. Nah, sekarang artinya manusia bagaimanapun hebatnya, dia kan ketika dia mencipta itu hanya merakit yang sudah ada. Misalnya bikin pesawat, kan bahan-bahan sudah ada, tinggal di pabrik, diolah gitu kan. Ya, jadilah suatu produk. Sekarang kalau kita lihat ciptaan Allah Azza wa Jalla, misalnya langit, kira-kira pernah nggak ada yang menciptakan langit sebelum langit yang kita lihat ini? Dan kira-kira langit itu bahannya apa? Maksudnya bahan bakunya apa? Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mencipta, ciptaan Allah itu bedakan antara ciptaan Allah dengan ciptaan manusia. Kalau manusia tinggal merakit, tinggal meramu, tinggal menyusun yang sudah ada. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptaannya, dia mencipta sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Entah bahannya dari apa, ya, belum pernah ada contoh sebelumnya. Ya, sekarang contoh, misalnya langit. Langit ini tingginya tidak tahu berapa ya. Kemudian tanpa tiang, kemudian tanpa cacat sama sekali, nggak ada retak sedikit pun. Kira-kira kalau ada arsitek gambar bangunan dengan luas 5 hektar tanpa tiang, melayang-layang, ya, ada bangunan 5 hektar tanpa tiang, langsung apa yang terpikir? Luar biasa. Nggak pernah ketemu orangnya, nggak pernah juga tanya-tanya orangnya. Cukup lihat saja karyanya, pasti hebat ini. Ya kan? Nah, jadi mau kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, lihat aja ciptaan. Nggak usah lihat langit terlalu besar ya. Lihat pada tubuh kita ini. Kalau mengilmui tubuh, itu ada spesialis, misalnya mata, ada spesialis tulang, ada kulit, ada apa namanya, darah, ada saraf, ada, luar biasa. Ternyata di tubuh manusia itu banyak keajaiban yang ketika digali, ya, diilmui, ternyata tidak ada habisnya. Yang pakar mata, yang pakar kulit, yang pakar saraf, yang pakar tulang, yang pakar darah, iya. Artinya ternyata ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tidak ada yang apa namanya, ya, tidak ada yang sembarangan, ya, semuanya sempurna ciptaannya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut." Kamu tidak lihat pada ciptaan Ar-Rahman ada cacat. Iya. Taib. Ini dua cara atau dua tanda kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana seorang dikatakan dia mengenal Allah? Ada 4 hal. Yang pertama dia kenal, yaitu dia yakin Allah itu ada. Contoh misalnya, walaupun kita tidak pernah lihat Allah, tapi kita yakin
secara fitrah, secara akal, secara agama, kita yakin adanya Allah. Misalnya saya letakkan HP di sini ya, di atas meja. Kita katakan tidak akan mungkin HP ini ada di sini tanpa ada yang mengadakannya, ya kan? Mungkinkah dia ada tanpa ada yang meletakkannya? Tentunya ya tidak masuk akal. Nah, ini HP kan dia nggak besar, kecil saja dia kecil saja. Tapi walaupun kecil kayak gini, di atas meja ini nggak mungkin dia ada tanpa ada yang mengadakannya di sini. Lantas bagaimana langit dan bumi yang begitu besar terus dikatakan dia ada tanpa ada penciptanya? Dia rapi, tersusun rapi, matahari, bulannya tidak semeraut. Ya, ciptaan yang sempurna tanpa cacat. Kemudian dengan pengaturan yang sempurna dengan segala isinya, matahari, bulan dan bintangnya, ada awan, hujan, kemudian buminya dengan segala kekayaannya. Lantas kita katakan, oh ini ada kebetulan, gesekan inilah kemudian terjadi begini. Ya, kaidahnya sesuatu itu dia tidak akan ada kecuali ada yang mengadakan. Kaidahnya begitu. Ini tidak akan ada kecuali karena ada yang mengadakannya. Mana mungkin langit dan bumi, manusia ini, makhluk ini, dia ada tanpa ada yang mengadakannya. Jadi orang-orang ateis, orang-orang komunis, ya, orang-orang yang gak percaya Tuhan ditanya aja, contoh kecil ini. Mungkinkah dia ada tanpa ada yang datangkan ke sini? Kira-kira mereka bilang, oh nggak mungkin lah, ya kan? Nah, kita katakan sekecil HP saja, tidak mungkin dia ada tanpa ada yang mengadakannya. Lantas bagaimana langit dan bumi dengan segala isinya, dia ada begitu saja tanpa ada yang mengadakannya? Kok bisa? Yang kecil aja nggak mungkin, apalagi yang besar. Iya. Baik. Ini yang pertama ya. Yang kedua, kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala pencipta, pengatur, penguasa alam semesta. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang ketiga, kita meyakini Allah Subhanahu wa taala maha sempurna. Baik kita baca ayat Al-Qur'an, kita baca hadits Nabi, dan kita lihat ciptaannya. Dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala tidak ada satupun manusia yang bisa mencipta seperti ciptaan Allah. Contoh, ada nggak manusia yang bisa bikin nyamuk? Mungkin ada manusia yang bisa bikin telur palsu. Tapi bisakah dia menjadikan telur ini menetas jadi ayam? Ya, dia sudah bikin telur palsu. Terus telur ini bagaimana caranya bisa menetas dan jadi ayam? Ya. Artinya dengan membaca atau melihat ayat-ayatnya baik Al-Qur'an dan hadits dan melihat ciptaannya, yang ketiga kita yakin yaitu tidak ada yang maha sempurna kecuali siapa? Tidak ada yang mencipta seperti ciptaan. Kita lihat ciptaannya tanpa cacat. Iya. Yang keempat, jadi kita yakin dia ada. Kita yakin dia pencipta, pengatur, penguasa alam semesta. Kita yakin dia maha sempurna dalam nama, sifat, dan perbuatannya. Yang keempat, kita yakin kalau begitu hanya dia yang berhak hanya dia yang berhak disembah. Itu namanya kenal Tuhan. Itu namanya kenal Tuhan. Iya. Baik. Kemudian selanjutnya beliau mengatakan Ar-Rabbu huwal ma'bud War-Rabbu huwal ma'bud. Iya. Kita ringkas-ringkas saja ya. Selanjutnya ada kaidah lagi bahwa kalau dia Tuhan berarti dialah yang berhak disembah. Ini kaidah. Kalau dia Tuhan berarti dialah yang berhak disembah. Tapi apa tadi sifatnya Tuhan? Dia pencipta, dia pengatur, dia penguasa alam semesta, ya kan? Nah,
Kalau dia seperti itu, berarti dialah Tuhan. Dan dia pula lah yang berhak disembah. Contoh disebutkan di surah Al-Baqarah ayat 21-22. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum. Wahai manusia, ubudu rabbakum, sembah Tuhan kalian. Allah enggak berfirman, wahai manusia, sembah Allah. Enggak. Tapi Allah berfirman, wahai manusia, sembah Tuhan. Dibahasakan pakai Tuhan, karena Tuhan itu artinya yang mencipta, yang mengatur, menguasai kalian. Wahai manusia, sembahlah Tuhan kalian. Maksudnya, sembahlah pencipta, pengatur, penguasa kalian. Makanya disebutkan lanjutan ayatnya, apa makna Tuhan? Alladzi khalaqakum. Apa itu Tuhan? Yang telah mencipta kalian. Walladzina min qablikum, yang telah mencipta orang-orang sebelum kalian. Jadi Allah jelaskan sendiri apa itu Tuhan. Yaitu pencipta manusia, pencipta kita, orang-orang sebelum kita. La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya, yang telah menjadikan bumi ini sebagai hamparan. Maksudnya bumi ini bulat, tapi saking luasnya maka dia terasa hamparan. Wassama'a binaa, dan dia telah menjadikan langit sebagai atap. Ya, sebagai atap. Wa anzala minas sama'i ma'an, dan dia menurunkan dari langit hujan. Fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum, dan dengan hujan itu Allah tumbuhkan tanaman, buah-buahan sebagai rezeki bagi kalian. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, maka janganlah jadikan tandingan bagi Allah sedangkan kalian tahu. Maksudnya, ini luar biasa pendalilan ya. Ini istilahnya pukulan telak. Tidak ada manusia yang mengingkari adanya Tuhan, dan Tuhan itu adalah pencipta, pengatur, penguasa. Enggak ada satupun manusia. Ini fitrah manusia. Sekafir Fir'aun pun, artinya sekelas Fir'aun saja, itu dia meyakini Tuhannya Musa, bahwa Tuhannya Musa itu ada. Dia mengatakan, Allah berfirman ya, wajahadu biha, dia ingkari, dia katakan di hadapan rakyatnya, saya Tuhan kalian yang tertinggi. Kata Allah Subhanahu wa taala, wajahadu biha, dia ingkari adanya Tuhan. Wastaiqanatha anfusuhum, tapi hatinya yakin. Makanya dia suruh Haman menterinya, ya Haman ibnali sarhan, wahai Haman, tolong bangunkan saya bangunan yang tinggi supaya saya cek Tuhannya Musa. Ya, jadi Fir'aun saja yakin Tuhannya Musa di mana? Di atas. Ya, ini fitrah manusia, fitrah. Nah, sekarang kalau sudah yakin, yaitu Tuhan, yaitu Allah, hanya dia yang mencipta, mengatur, menguasai alam semesta. Makanya di akhir ayat Allah berfirman, jangan jadikan tandingan bagi Allah sementara kalian tahu. Maksudnya kalian tahu hanya Allah yang mencipta, memberi rezeki, mengatur, menguasai. Tapi kenapa minta rezeki sama penghuni kubur, penghuni sungai, penghuni hutan, penghuni gunung? Kalian tahu Allah yang ciptakan gunung, Allah yang ciptakan jin, Allah yang ciptakan matahari, Allah yang ciptakan Nabi Isa, Allah yang ciptakan api. Lantas kenapa kalian mempertuhankan yang tadi itu? Makanya Allah ingatkan, jangan jadikan tandingan bagi Allah sedangkan kalian tahu. Kalian tahu betul semua tadi itu Allah yang cipta, Allah yang atur, Allah yang kuasai. Nah, perhatikan di sini. Jadi kalau dia Tuhan, jadi ini mau orang musyrik di masa Nabi sekelas Fir'aun yakin Allah sebagai siapa? Tuhan. Kaidahnya apa? Kalau dia Tuhan, berarti dialah yang berhak di. Makanya orang musyrik itu repot. Maksudnya, artinya dia bertolak belakang dengan apa yang dia yakini dengan perbuatannya. Dia yakin Allah yang memberi rezeki,
mencipta, mengatur, menguasai. Pas kenyataan di lapangan, mau minta rezeki, pergi ke kuburan Syekh Yusuf. Jadi aneh, maksudnya nggak nyambung dengan apa yang dia yakini. Itu fitrah dia. Dia yakin Allah pencipta, pengatur, pemberi rezeki, menyembuhkan penyakit. Itu fitrah manusia, semuanya. Orang musyrik di masa Nabi saja, ya, yang tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, demikian keyakinannya. Wala yas'altahu man khalaqas samawati wal ardh la yaquluna Allah. Wahai Muhammad, kalau kamu tanya mereka itu kaum musyrikin, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka pasti bilang Allah. Tapi aneh, mereka sudah bilang Allah yang menciptakan langit dan bumi, mengatur, menguasai alam semesta. Tapi mereka bikin patung, lantas sembah patung. Mereka keramatkan batu, keramatkan pohon, harapkan berkahnya. Iya. Jadi ini kaidah yang membuat orang musyrik itu kalah hujjah. Nggak usah bawakan ayat, bawakan hadits. Tanya saja, siapa Tuhan? Kenapa dia dibilang Tuhan? Gitu ya. Siapa Tuhan? Dan kenapa dia dibilang Tuhan? Misalnya, siapa Tuhan? Allah. Kenapa dibilang dia Tuhan? Karena dia pencipta, pengatur, penguasa alam semesta. Kalau begitu, mana yang pantas disembah? Yang mencipta, mengatur, menguasai alam semesta, yang maha sempurna, tanpa aib dan cacat sama sekali. Mana yang berhak disembah? Yang begini atau yang selainnya? Dia dicipta, dia diatur, dia dikuasai, penuh kekurangan, ngantuk, tidur, sakit, mati, iya kan? Pasti mereka berpikir, ya Allah, iya kan? Iya. Ini kaidah yang luar biasa ya. Artinya kalau dia Tuhan, berarti dia yang berhak disembah. Makanya sebenarnya semua orang sudah sampai hujjah bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Kenapa? Karena semua orang meyakini bahwa Allah itu pencipta, Allah itu pengatur, Allah itu penguasa, ketuhanan yang Maha Esa, ketuhanan yang Maha Esa. Maksudnya Tuhan satu saja, pencipta, pengatur, penguasa alam semesta satu saja. Kalau begitu, siapa yang berhak disembah? Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Makanya pembahasan berikutnya, setelah beliau jelaskan tentang bagaimana cara atau apa sifat Tuhan, ya, kemudian bagaimana cara mengenal Tuhan, kemudian kalau dia Tuhan berarti dia yang berhak disembah. Nah, makanya setelah itu beliau masuk pada bentuk-bentuk ibadah. Jadi bagus sekali caranya beliau masuk ya. Nggak langsung bilang syirik, kafir, pembatal keislaman. Enggak, beliau arahkan dulu kepada sesuatu yang memang dipahami oleh manusia. Semua manusia paham dan yakin Allah itu pencipta, pengatur, penguasa. Sepakat, kaum musyrikin pun sepakat, Fir'aun pun sepakat. Dia hanya dengan lisannya mengatakan dia Tuhan, tapi hatinya sepakat. Yang anehnya, kok bisa minta rezeki sama orang mati? Minta kesembuhan, minta jodoh, minta diangkat musibah sama jin-jin, sama penghuni-penghuni, sama malaikat, sama Nabi Isa, sama api, sama patung, sama... Nggak nyambung. Iya. Makanya setelah itu beliau masuk pada bentuk-bentuk ibadah. Iya, pada bentuk-bentuk ibadah. Iya. Pada bentuk-bentuk ibadah. Jadi sekarang pasti sudah kita yakin bahwa la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Kenapa bisa kita yakin hanya Allah yang berhak disembah? Iya, ada dua tahapan dulu ya. Tahapan yang pertama, kita yakin bahwa Allah itu ada. Ini merupakan fitrah, ya. Atau kita kembali kepada penjelasan tadi, dari apa tadi? Dari melihat ciptaannya.
adanya dunia ini, adanya langit ini tanda akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya, kalau di pinggir pantai ada pijakan-pijakan kaki, kita nggak lihat orang. Kita nggak lihat orang, tapi kita lihat tapak-tapak kaki, gitu ya. Kita lihat tapak-tapak kaki. Maka kita nggak ragu, sama sekali nggak ragu bahwa ada orang. Padahal kita nggak lihat orang, tapi kenapa kita yakin ada orang yang lewat? Karena kita melihat tandanya. Ya. Sama dengan kita nggak lihat Allah Azza wa Jalla, tapi dengan melihat alam semesta, melihat makhluk ini, maka ini merupakan tanda akan adanya siapa? Iya kan? Tapi jangan sampai ada yang bertanya, betul, yang menciptakan ini, ciptakan ini, ciptakan ini, ciptakan ini Allah. Terus siapa yang menciptakan Allah? Iya kan? Terus siapa yang menciptakan Allah? Ini pertanyaan tidak nyambung. Kenapa? Karena yang ada ini cuma dua, pencipta atau yang diciptakan. Kan begitu ya? Yang mengadakan dan yang diadakan. Kalau ditanya siapa yang menciptakan Allah, emang Allah dicipta? Allah itu Al-Khaliq, pencipta, bukan diciptakan. Paham sini ya? Jadi jangan mengarah ke pertanyaan yang tidak cocok, yang tidak tepat. Kalau mau bertanya siapa yang menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan dan seterusnya, itu cocok karena memang dicipta. Tapi kalau pertanyaan ini ditujukan kepada Allah, ini pertanyaan yang tidak nyambung. Itu perangkap syaitan. Iya. Jadi kesimpulannya ini dia. Adanya Allah Subhanahu wa taala dengan melihat alam semesta ini merupakan tanda akan adanya Allah. Yang kedua, kenapa kita yakin hanya Allah yang berhak disembah? Tadi ya, kita yakin karena hanya Dia Tuhan. Iya kan? Hanya Dia Tuhan. Dan hanya Dia yang maha sempurna. Kalau hanya Dia Tuhan dan hanya Dia yang maha sempurna, kalau begitu, alasan apa lagi? Nggak ada alasan. Bahwa la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Makanya setelah beliau menjelaskan perkara ini, beliau masuk pada anwa'ul ibadah, bentuk-bentuk ibadah. Jadi apa ya, tidak berat. Oh iya, artinya memang betul bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Setelah itu beliau masuk pada bentuk-bentuk ibadah. Kenapa kita perlu mengetahui bentuk-bentuk ibadah? Banyak orang yang berbuat syirik, mereka tidak sadar bahwa itu sudah syirik, maksudnya sudah beribadah kepada kuburan, kepada pohon keramat, kepada apa saja dari selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, adapun bentuk-bentuk ibadah ini insyaallah taala kita akan jelaskan pada pertemuan berikutnya. Iya, jadi alhamdulillah pada pertemuan malam hari ini kita sudah jelaskan usul yang pertama. Ya, landasan yang pertama yaitu mengenal Allah. Marabbuk, siapa Tuhan? Gitu ya. Siapa Tuhan? Siapa Tuhanmu? Ya, Allah. Kenapa kamu yakin Allah? Dia saja sebagai Tuhan karena hanya Dia yang mencipta, yang mengatur, menguasai alam semesta. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Adapun masalah bentuk-bentuk ibadah kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.